Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Zanupanamehua. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan bukan menjelaskan tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas sosiologi pendidikan. Simak videonya dengan baik ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Singkatnya, interaksi sosial adalah aksi saling mempengaruhi antara orang-orang. Intinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan hubungan dengan orang lain. Interaksi sosial ini bisa terjadi secara langsung, misalnya mengobrol dengan teman, atau tidak langsung, misalnya lewat chatting di media sosial. Yang kedua adalah jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Nah, interaksi sosial ini terjadi ketika 2 orang atau lebih itu saling bertukar informasi dan makna. Contohnya seperti 2 orang sahabat yang sedang bercakap-cakap. Atau image of interaksi sosial individu dengan individu. Nah, yang kedua itu interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini terjadi ketika seorang individu dengan sekelompok orang. Contohnya seperti seorang siswa sedang mengikuti rapat OSIS, atau image of interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang contoh kedua itu seorang karyawan yang sedang mengikuti rapat. Nah, yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Maksudnya di sini interaksi sosial ini terjadi ketika 2 orang kelompok atau lebih saling bertukar informasi dan makna. Contohnya itu 2 tim sepak bola yang saling bertanding. Image of interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang kedua itu 2 partai politik yang sedang melakukan perundingan. Yang ketiga, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Nah, berkembangnya keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah kondisi di mana hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat berlangsung dengan tertib dan teratur sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Keteraturan ini tidak memunculkan begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Berikut ini faktor yang berperan dalam perkembangannya. Yang pertama itu norma dan nilai sosial. Yang kedua, peranata sosial. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang ketujuh, teknologi. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 adalah globalisasi. 4 itu adalah konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Nah, konflik dan kerjasama tidak selalu saling bertentangan. Konflik dapat menjadi pendorong kerjasama ketika individu atau kelompok menyadari bahwa mereka perlu bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah. Kerjasama juga dapat membantu mencegah konflik ketika individu atau kelompok belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Contohnya seperti yang pertama itu 2 orang yang berdebat tentang suatu masalah, mungkin akhirnya ini memutuskan untuk bekerja sama untuk menemukan solusi yang sangat menguntungkan semua pihak. Yang kedua itu sebuah tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, mungkin mengalami konflik pada awalnya, tetapi mereka dapat belajar untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, konflik dan kerjasama juga adalah salah 2 konsekuensi utama dari interaksi sosial. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan, sedangkan kerjasama dapat terjadi ketika kesamaan tujuan, saling menguntungkan, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif. Konflik dan kerjasama tidak selalu saling bertentangan dan keduanya dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial.
Oke, baik sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada yang kekurangan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Bye-bye.